Ustaz, bagaimana mengenai penentuan bulan Ramadan? Ada sebagian orang sudah menentukan awal Ramadan sebelum melihat hilal. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Jadi penentuan awal bulan ya secara umum dilakukan oleh orang-orang ada dua metode. Pertama, metode ru'yatul hilal. Melihat hilal. Ini namanya metode. Yang kedua, metode wujudul hilal. Kurang adanya hilal. Yang dalil-dalil menunjukkan bahwasanya metode yang benar adalah metode ini. Bahkan ini ijma' ulama. Ini metode muncul belakangan. Adanya hilal. Adapun para sahabat, para tabi'in ya, mereka menggunakan metode ru'yatul hilal. Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, lebaranlah karena melihat hilal. Kalau hilalnya terhalangi, ada awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi dalil menunjukkan masalah menentukan bulan awal bulan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada namun tidak terlihat. Contohnya ini kata Nabi, fa in gumma alaikum, kalau ternyata hilalnya tertutup, ada tapi enggak kelihatan, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain, wa in hala bainahu wa bainakumus saham. Kalau ternyata ada yang menghalangi antara kalian dengan hilal, hilalnya sudah ada, tapi ada awan yang menghalangi kata Nabi, maka sempurnakan bulan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal atau tidak, tapi terlihatnya hilal. Hal ini berbeda dengan waktu sholat. Kalau waktu sholat kita boleh menggunakan hisab, karena yang jadi patokan adalah letak matahari, bukan terlihatnya matahari. Yang penting letaknya apa? Matahari. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat dengan bergelincirnya matahari. Nah, bergelincirnya matahari ini bisa kita ketahui dengan apa? Hisab. Bisa diketahui dengan hisab. Tetapi terlihatnya hilal atau tidak bisa dengan hisab, harus dilihat langsung. Paham? Sama seperti gerhana matahari. Gerhana matahari mungkin saja terjadi, tapi kita nggak lihat. Maka tidak disunahkan kita sholat gerhana. Contoh, mungkin ada gerhana tapi nggak lihat, kenapa tertutup dengan awan? Atau gerhananya ternyata tertutup dengan gunung yang tinggi. Gerhananya ada, tapi tutup dengan gunung yang tinggi. Nggak ada gerhana berarti kita tidak lihat, maka tidak perlu sholat gerhana. Paham? Ini berkaitan dengan apa yang kita lihat. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode terlihatnya hilal, ya. Hisab ada fungsinya enggak Ustaz? Ada fungsinya. Hisab itu membantu untuk mengetahui hilal mungkin dilihat atau tidak. Ya, sekedar membantu, dan metode hisab juga macam-macam. Sebagai contoh, ya, saya katakan bagaimana cara melihat hilal. Jadi seorang tatkala ingin melihat hilal, dia pergi ke pantai di Cakrawala, dia tunggu matahari tenggelam. Karena hilal dilihat tatkala matahari sudah tenggelam. Begitu matahari mulai turun, mulai tenggelam, maka semua lihat hilal di sini. Kalau hilalnya dekat matahari, ini ada aturannya, macam harus jarak dari matahari sekian dan macam-macam. Saya juga kurang pakar dalam masalah ini, tapi ada aturannya. Ya. Intinya kalau hilal itu baru jaraknya, hilal misalnya sangat tipis, ya. Bulan sabit sangat tipis, jaraknya baru 1 derajat, hilalnya
Menurut hisab, hilal ini akan muncul 1 derajat. Begitu matahari tenggelam, hilalnya muncul, ini hilalnya kecil ini, 1 derajat di atas cakrawala. Ini berarti apa? Berarti hilal ini hanya 4 menit di cakrawala, kemudian dia turun ke bawah. Kemudian dia hilang, paham? Dia hanya berada di cakrawala cuma 1 derajat 4 menit. Kalau 2 derajat 8 menit, paham? Nah, kalau ternyata dia berumur baru 1 derajat, berarti hilalnya sangat tipis, bulannya sangat tipis sabitnya. Sangat tipis dan dia cuma sebentar. Untuk melihatnya nggak mungkin. Kenapa? Karena cahaya matahari yang baru tenggelam masih kuat, masih ada cahaya matahari di sini, sehingga menutupi hilal tersebut nggak mungkin kelihatan. Demikian juga halnya kalau hilalnya sudah naik sedikit di sini, hilalnya sudah agak besar misalnya, sudah agak besar di sini 2 derajat. Ini pun susah untuk dilihat. Memang hilal bisa kita lihat dalam waktu 8 menit kita cari hilal tersebut, tetapi dia masih kalah dengan cahaya matahari yang baru apa? Tenggelam. Tapi kalau hilal sudah lebih dari 2 derajat, sudah 3 derajat, ini kemungkinan besar untuk terlihat ada. Paham? Kenapa hilalnya sudah semakin besar dan dia lama di cakrawala, bisa jadi 12 atau 12 derajat. Kemungkinan untuk lihat semakin besar. Paham? Itu pun kalau ada awan ya sudah. Maka kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan menurut orang yang pakai metode wujudul hilal, seandainya hilal baru setengah derajat di atas cakrawala, baru 2 menit sudah hilang. Menurut perhitungan mereka hilal sudah ada atau belum? Sudah ada, meskipun setengah derajat. Maka mereka berpuasa besoknya. Kita bilang hilalnya ada enggak? Kata mereka ada. Mana buktinya? Ya kita sudah hitung. Kelihatan enggak? Ya enggak mungkin kelihatan. Paham? Terus gimana? Ya, pokoknya ada. Ya ini beda. Padahal kata Nabi, namanya puasa dengan melihat apa? Hilal. Dan seperti ini repot, baru setengah derajat, baru mungkin 0,01 derajat, yang penting di secara perhitungan ada, besok mereka puasa. Ya. Maka saya katakan hisab itu membantu tapi bukan menentukan. Hisab itu membantu tapi bukan menentukan. Dan bahkan pernah terjadi di fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, ada sebagian negara sudah memastikan secara hisab nggak mungkin terlihat hilal. Ternyata tahun itu hilal kelihatan. Jadi masalah hisab ini adalah perkara yang dhon, masih persangkaan. Lagi pula metode hisab juga bermacam-macam. Ada hisab kuno, ada hisab modern. Modern pun ada beberapa model, beberapa metode. Padahal kita tidak boleh berpuasa kecuali di hari yang yakin. Paham? Kita yakin besok 1 Ramadan. Kalau ternyata masih keragu besok 1 Ramadan atau tidak, maka kita tidak boleh berpuasa. Paham sampai di sini? Maka kesimpulannya kita nunggu saja pengumuman dari pemerintah, karena pemerintah menggunakan metode melihat apa? Hilal.